Hai guys, what's up? Good morning. Akan aku tunjukkan tanamanku tanduk rusa yang aku taruh di indoor dan di outdoor teman-teman. Dan ini perbedaannya yaitu ini dia. That's a great. Aku punya satu, dua, tiga, dan di depan itu ada satu. Oke. Ini dia teman-teman, tanaman tanduk rusa. Ketika aku taruh di indoor, lah ini yaitu tanamannya daunnya itu apa ya, hijau agak tua teman-teman, dan ini itu tipis banget kalau kita taruh di indoor. Dan ini sudah lama di sini, mungkin hampir 1 tahun aku tempatkan di indoor. Dan ini itu teman-teman, lah nanti bedanya kalau kita taruh tanaman tanduk rusa, kalau kita taruh di outdoor, lah itu warnanya itu bisa hijau muda karena terkena sinar matahari langsung teman-teman. Dan ini aku taruh di indoor, lah ini warnanya malah hijau apa ya, tua. Dan ini teman-teman ada sedikit yang sudah tumbuh, dan kalau kita taruh di indoor itu agak sedikit terlambat pertumbuhannya teman-teman. Dan ini dulu aku taruh di outdoor yang tadi, yaitu di apa, bunga kenanga di bawahnya. Tetapi lama kelamaan apa ya, tanamannya itu kenapa ya, malah tipis. Sebab mungkin ini masih terlalu kecil, jadi masih belum banget bertumbuh. Terus aku pindahkan di sini, dan ini sudah ada daunnya guys. Ini dia. Lah ini teman-teman, sayangnya ini apa ya, warnanya itu hijau tua karena aku taruh ditempatkan di indoor. Walaupun ini tidak terkena sinar matahari langsung, tetapi apa ya, juga sedikit terganggu pertumbuhannya, karena tanaman tanduk rusa ini bagusnya itu ditempatkan di bawah sinar matahari, maksudku apa ya, di bawah sinar matahari langsung, tetapi itu di bagian pohon teman-teman, jadi tidak terkena sinar matahari langsung. Dan aku nanti akan aku tunjukkan tanaman tanaman tanduk rusaku yang di bawah pohon bunga kenangan teman-teman. Dan ini dia, lah ini mossnya, ini kan media anggrek. Lah terus ini itu mossnya teman-teman. Oke, kita naik ke atas, akan aku tunjukkan. Lah ini dia, ini mossnya teman-teman. Dan ini tanaman tanduk rusanya, ini juga aku kasih apa, media anggrek juga. Ini juga sama teman-teman. Lah ini itu bagus banget kalau ditempatkan di indoor, juga bagus, apalagi di outdoor langsung di bawah pohon teman-teman, apapun itu, seperti pohon palem terus atau mangga, habis itu apa ya, pohon bunga kamboja, terus apapun itu teman-teman, itu bagus banget ditempatkan di situ. Dan ini dia ada 3. Lah dulu itu di sini teman-teman, tetapi karena di sini itu apa, kurang sinar matahari, itu nggak bagus buat pertumbuhan. Dan ini dia. Oke, sekarang akan aku tunjukkan tanamanku tanduk rusa yang di outdoor. Oke guys, akan aku tunjukkan tanamanku tanduk rusa yang aku taruh di outdoor teman-teman, yaitu di bawah pohon bunga kenanga. Dan ini itu tanduk rusanya baru, mungkin di sini kurang lebih setengah tahun teman-teman. Dan ini tetap banget ditempatkan di bawah pohon apapun itu. Ini dia. Oke guys, ini dia tanaman tanduk rusaku. Dan ini aku taruh di bawah pohon kenanga. Ini tuh sudah lama di sini, dan lihat 1, 2, 3, 4, 5 daun, dan ini itu baru tumbuh. Nanti harus disirami teman-teman karena ini sudah kering banget. Yang bagian apa, ininya teman-teman, yang bagian mossnya, oh ini sudah lembab, kemarin disirami. Dan ini itu apa ya, terkena sinar matahari dari mulai jam 7 sampai ya kira-kira jam 1 siang teman-teman. Sisanya mataharinya itu di sana.
terus jadi ini cukup bagus. Tetapi lebih baik ditempatkan ditaruh di apa ya, yang agak lembab sedikit tapi juga panas. Walaupun ini full atau setengah sinar matahari, tapi juga hidup teman-teman. Dan ini bagus banget. Nanti kalau sudah lama, mungkin nanti bisa tumbuhnya sampai sini guys. Itu tanduknya, terus juga sampai sini. Lah, yang di sini seharusnya itu ada teman-teman. Tetapi aku pindah karena tanamannya yang tanduk rusak itu malah melipir ke sini guys. Jadi mungkin apa ya, mereka itu mencari sinar matahari tetapi juga tidak terlalu mencari sinar matahari. Tapi jangan lupa ini itu jangan ditempatkan yang apa ya, terkena sinar matahari langsung. Misalkan contoh kalau ditempatkan di sini teman-teman, atau di sini, atau enggak di sini full sinar matahari, itu mungkin akan mati karena tanaman tanduk rusa ini yaitu suka sekali dengan apa ya, di tempat yang lembab tetapi juga panas. Karena ini termasuk tanaman yang jenis paku-pakuan. Oh, ini dia. Ini sudah mau hidup. Sudah ada tunasnya. Oh sorry, sudah ada tunasnya yang baru teman-teman. Kelihatan. Nah, ini nanti juga mau apa ya? Mau tumbuh lagi. Lah, ini daunnya itu hijau muda dan bisa melebar. Sama apa ya, tekstur daunnya teman-teman itu tebal sekali. Kalau ditempatkan di indoor guys, atau kalau ditempatkan di outdoor, bagus banget. Mau aku taruh di sini, tetapi sudah tidak ada. Terus kalau aku taruh di sini itu nggak terkena sinar matahari teman-teman, karena kurang bagus yang di sini. Terus mau aku taruh di sini tetapi tidak ada tanaman atau apa ya, buat yang menempelkan. Mungkin nanti insya Allah kalau tanamanku yang apa ya, Kamboja kuning itu sudah tinggi atau sudah besar, lah nanti bagus banget ditempatkan di sini guys, sama seperti yang di Bali. Oh alhamdulillah, I love it, I love Bali teman-teman. Dan cocok banget ditempatkan di sini Kamboja sama apa, tanduk rusa. Itu benar-benar nuansa tropis banget teman-teman. Oke teman-teman, kalian tadi sudah melihat tanamanku yang di indoor maupun yang di outdoor. Terus perbedaannya, kalau kita taruh di indoor itu pertumbuhannya agak sedikit terlambat karena tidak terkena sinar matahari langsung teman-teman. Tetapi kalau kita taruh di outdoor, itu pertumbuhannya bagus. Tetapi dengan syarat harus jangan terlalu full sinar matahari, karena seperti yang aku bilang tadi, karena tanaman tanduk rusa ini sejenis tanaman paku-pakuan yang menyukai lembab tetapi juga harus panas. Yaitu bagus banget untuk pertumbuhannya. Dan menurutku kalau tanaman tanduk rusa ini bagus banget untuk ditempatkan di outdoor langsung teman-teman, atau di bawah pohon apapun itu. Jadi pertumbuhannya itu bagus banget sekali teman-teman. Maaf agak sedikit flu walaupun sekarang musim panas, tetapi masya Allah anginnya itu benar-benar luar biasa teman-teman. Tetap jaga kesehatan selalu. Terus lagi, oh iya, untuk penyiraman kalau aku taruh di outdoor ini minimal 2 hari sekali teman-teman. Asalkan yang bagian mossnya yaitu media tanam itu lembab, itu bagus banget. Nah terus kalau di outdoor itu kan terkena sinar matahari langsung teman-teman, dan itu setiap hari kalau bisa itu harus disirami lebih baik, karena mereka itu yang seperti aku bilang tadi menyukai lembab tetapi juga panas. Lah dulu teman-teman, tanaman tanduk rusaku yang di sini itu susah tumbuhnya karena ini di indoor, dan lebih baik tanaman tanduk rusa itu ditempatkan di bawah pohon langsung teman-teman, dan itu masya Allah nanti bisa rimbun banget. Nah terus kalau di indoor ini harus disirami 2 kali sehari. Dan tanamanku yang tanduk rusa ini sudah berganti berapa ya, mungkin 2 kali teman-teman, dan ini sudah ganti
Karena dulu itu apa ya, kenapa ganti lah itu setiap hari itu harus menyiraminya teman-teman, dan lebih baik itu ditempatkan di apa, bawah pohon, di bawah pohon apapun teman-teman, dan itu bagus banget. Dan anehnya kalau aku tempatkan di sini itu harus ekstra. Oh iya, aku lupa teman-teman, di Indo itu ada 4, 1, 2, 3, 4 tanaman tanduk rusa. Dan ini dulu teman-teman, ini udah lama banget, dan ini sudah mau tumbuh. Tapi sayangnya itu daunnya apa ya, enggak sesegar yang di outdoor. Bisa lihat. Lah ini teman-teman. Lah ini tuh sudah tumbuh. Nah ini tuh sudah tumbuh teman-teman. Sudah tumbuh yang daun barunya, tetapi ini nanti kecil banget. Lah ini kalau tanaman tanduk rusa ditempatkan di indoor itu daunnya itu kecil banget teman-teman. Berbeda kalau ditempatkan di outdoor, itu daunnya bisa besar seperti yang kita lihat. Dan apa ya, daunnya itu segar karena asupan matahari itu tercukupi teman-teman. Dan seperti yang kalian lihat, ini pertumbuhannya, daunnya itu warnanya hijau apa, hijau tua. Nah ini terus sama ini juga, oh I'm sorry, ini juga. Lah tekstur daunnya teman-teman ini sangat tipis sekali kalau ditempatkan di indoor. So segitu saja. Kalau kalian punya tanaman tanduk rusa silahkan komen ya. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Bye.